Teman-teman sahabat pembelajar, kita perlu memahami sebagai pelayan publik, kita semua adalah pejabat publik. Sekali lagi, kita memberikan layanan kepada masyarakat, kita memberikan service kepada masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu bisa melihat garis tegas di mana titik rawan terjadinya korupsi. Kita sebagai pemberi layanan, kita harus bisa melihat bahwa potensi yang kita miliki adalah pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan juga konflik kepentingan. Lalu bagaimana dengan pengguna layanan? Pengguna layanan memiliki potensi untuk bisa memberikan gratifikasi dan suap. Nanti secara detail saya akan sampaikan perbedaannya gitu ya. Tapi batas ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita sebagai pemberi layanan tidak terjebak dengan potensi-potensi yang diberikan oleh para pengguna layanan. Kita bisa menolak pemberian mereka, baik itu untuk gratifikasi dan suap. Sekali lagi, integritas kita yang akan dipertaruhkan. Kenapa? Karena ketika kita bicara gratifikasi, kita hanya akan bicara hadiah. Apapun bentuknya. Apakah itu diskon, apakah itu voucher, apakah itu tiket liburan, tiket pesawat, tiket konser, apapun itu, selama kaitannya ada hubungannya dengan jabatan kita sebagai ASN, dan mereka tahu bahwa kita punya potensi untuk bisa memberikan keuntungan mereka di kemudian hari, maka itu termasuk gratifikasi. Yang perlu diingat dari sisi gratifikasi adalah gratifikasi bersifat tanam budi. Gratifikasi tidak ditagih saat ini, tapi gratifikasi bisa ditagih di kemudian hari. Kenapa? Karena pemberinya paham bahwa kita akan memberikan keuntungan untuk mereka di kemudian hari. Oleh karena itu, bicara gratifikasi, kita tidak akan bicara hari ini efeknya, tapi nanti di kemudian hari. Yang pasti mereka tahu betul dengan siapa mereka memberikan gratifikasi itu. Maka dari itu, sahabat pembelajar, setiap dari kita yang menerima gratifikasi wajib untuk melaporkan pemberian gratifikasi itu 30 hari sejak gratifikasi diterima. Dilaporkannya kemana? Bisa ke unit pengendalian gratifikasi di instansi kawan aksi semuanya, di tempat teman-teman sahabat pembelajar, atau bisa dilaporkan kepada KPK. Nanti akan dikurasi lagi bagaimana tindak lanjutnya dari pemberian gratifikasi tersebut, gitu ya. Nah, kemudian apa perbedaannya dengan suap? Sahabat pembelajar, suap kita bicara kesepakatan. Saya ingin bridging sedikit, gratifikasi juga punya potensi untuk terjadinya suap. Ketika gratifikasi tidak kita laporkan selama kurun waktu 30 hari, di kemudian hari ada terjadi kasus tindak pidana korupsi yang kaitannya dengan gratifikasi tersebut, maka itu akan dikategorikan ke dalam suap. Apalagi kalau kita tidak melaporkan. Makanya untuk menggugurkan harus melaporkan. Kenapa? Karena bicara suap ada bicara kesepakatan, ada deal di dalamnya. Ketika gratifikasi tidak dilaporkan melebihi 30 hari, berarti kita deal dengan pemberian tersebut. Berarti kita menerima pemberian tersebut. Itulah kenapa suap kita akan bicara kesepakatan. Suap akan selalu dilakukan secara tertutup, akan selalu dilakukan secara rahasia. Disinilah koruptor mereka sudah tahu dengan siapa akan mereka bekerja, bagaimana caranya, menggunakan sistem yang mana, sistem yang lemah di mana, masuknya lewat mana, caranya bagaimana, pagi, siang, sore, atau malam akan bekerja, mereka sudah tahu caranya. Dan ini yang kita nggak akan bisa prediksi. Kapan efeknya akan terjadi, itu juga kita nggak bisa prediksi. Karena mereka tahu, setiap bentuk korupsi yang mereka lakukan itu tidak selalu dalam bentuk uang, bisa jadi dalam bentuk lain. Bisa jadi dalam bentuk fasilitas, bisa jadi dalam bentuk investasi lainnya. Jadi banyak sekali bentuk yang bisa dikorupsikan. Nah, inilah kenapa kita tidak bisa melihat pergerakan kecuali ada memang beberapa teman-teman yang melaporkan kepada aparat penegak hukum terjadinya tindak pidana ini. Nah, di sanalah kita bisa akan melihat, kita akan meneliti lebih jauh, kita akan melakukan proses-proses hukum terjadinya suap tadi. Lalu bagaimana kemudian dengan pemerasan? Bicara pemerasan, kita akan bicara dari sisi kita sebagai pejabat publik. Kita meminta secara sepihak kepada masyarakat, sifatnya memaksa. Jadi kita yang minta. Kita minta, kalau memang tidak ingin dipenuhi, kalau memang kamu ingin lolos dalam proyek ini, maka kamu harus memberikan saya sejumlah uang. Kenapa saya pilih kamu? Karena kamu adalah saudara saya. Hati-hati, ada penyalahgunaan kewenangan di sana, ada konflik kepentingan di sana. Karena kaitannya pemerasan, ini kaitannya juga bisa dengan konflik kepentingan.
Tadi, garis tadi, konflik kepentingan itu menjadi garis yang harus kita waspadai dari sisi pemberi layanan. Itulah kenapa pemerasan, maka kita akan bicara hanya dari sisi kita. Kita memaksa kepada masyarakat, kepada mitra, kepada vendor untuk bisa memberikan keuntungan kepada kita. Inilah yang harus kita hati-hatikan. Perbedaannya itu ada di sana, sahabat pembelajar. Kenapa? Karena sekali lagi sebetulnya bicara integritas, kita bicara etik. Etik yang kita lakukan sehari-hari. Integritas tidak melekat hanya 8 jam di kantor.